penguatan harga sawit sendiri ya, komoditas sawit di pasar nasional yang mampu menembus ke level 2.700 ringgit Malaysia per ton ini memang tidak lepas dari dukungan katalis di samping pemulihan ekonomi Tiongkok ya per Q2 dia memicu potensi permintaan tidak hanya pada sawit sebenarnya pada komoditas batu bara juga diekspektasikan mulai recover. Di samping itu juga kemarin bencana ya banjir di Kalimantan ini kan memicu potensi penurunan supply ya di supply sawit dari Indonesia begitu juga pun dengan Malaysia sehingga isu tersebut juga mendorong kenaikan harga kelapa sawit di tengah ekspektasi penurunan supply di pasar global yang mengingat kita dan Malaysia menguasai 85% pasar dunia. Samping itu juga tadi yang tambahan mengenai B100 wacana tersebut tentu saja ini juga memicu ya adanya naiknya permintaan terhadap komoditas sawit untuk bahan bakar biodiesel. Dan memang untuk jangka pendek ini dalam month to date ya sektor pertanian ini menopang penguatan indeks harga saham juga ya di tengah sektor-sektor lain masih terhambat. Jadi month to date sendiri sektor pertanian mampu menguat lebih dari 8% sehingga panjang year to date yang tadinya minus ya sampai 30% sekarang mulai di bawah 30% seperti itu. Ini masuk ke semester kedua, seberapa bullish sih sebenarnya Anda, Mas Praska, memandang saham-saham emiten sawit ini? Dan kalau kenaikannya sudah setinggi ini di awal pekan, advice dari Anda untuk masuk ke emiten-emiten berbasis komoditas sawit? Ya, untuk potensi pergerakan harga saham dari emiten sawit, memang kalau secara tren teknikal sudah mengalami recovery ya, seiring dengan indeks sebenarnya dari sejak awal April ya, dan kelanjutan penguatan ini terjadi memasuki Juli seiring dengan juga komoditas sawit yang mampu melesat di atas 2.000, sejak melesat di atas 2.400 unit Malaysia per ton. Dan bagaimana prospeknya di semester 2, saya melihat di sini tergantung sekali pada bagaimana pemulihan ekonomi Tiongkok ini berpengaruh terhadap negara-negara di Asia Timur juga, termasuk juga di ASEAN, karena permintaan terhadap sawit sendiri kan tidak lepas dari samping faktor siklikal juga dan juga dari pemulihan negara-negara ekonomi berskala besar termasuk Tiongkok. BWPT ini menarik sampai ke 16,67%, bahkan tadi di awal-awal perdagangan. Apa yang Anda lihat dari pergerakan BWPT akhir-akhir ini? Dan secara valuasi seberapa atraktif BWPT dengan kenaikan sudah langsung sampai ke 16 di awal perdagangan tadi? Ya, untuk saham-saham sawit terutama BWPT yang hari ini naik cukup kencang sekali. Memang ini kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya masih relatif tertinggal ya secara penguatan dibanding saham-saham sawitan seperti AALI dan juga LSIG ya, ini yang sudah mengalami tren bullish. Nah, namun untuk penguatan saham BWPT apakah masih berpeluang melanjutkan penguatan berikutnya? Saya rasa masih tetap ada ya, mengingat ini penguatan hari ini yang ke level 118 ya, atau naik sekitar hampir 16% itu kita masih lihat ada potensi resisten berikutnya ya di level 130-an ya, yang artinya potensi penguatan lanjutan tetap ada, namun perlu diwaspadai bahwa potensi profit taking jangka pendek bisa saja terjadi mengingat volume penguatan tersebut ini cenderung mulai menurun seperti itu. Pelaku pasar berharap sentimen yang berkembang bisa terus mensustain pergerakan positif dari emiten sawit. Tetapi secara fundamental Anda lihat mereview dari perjalanan first half kemarin masuk ke second half ini, bagaimanakah kira-kira kinerja emiten-emiten sawit ini di sepanjang tahun? Ya, untuk emiten-emiten sawit ya di panjang semester 1 saya melihat memang beberapa hampir mayoritas ya ini mengalami tekanan yang baik emiten sawit yang skala besar maupun yang bisa dibilang skala menengah ya. Ini penurunan tersebut tidak lepas dari dampak dari COVID-19 pandemi tersebut yang menurunkan permintaan. Namun seiring dengan pemulihan di semester 2 yang diharapkan mulai terjadi, seharusnya ini bisa mendorong kenaikan kinerja ya, perbaikan kinerja yang sekaligus berdampak positif pada kinerja harga saham. Dan ini juga terjadi di sektor tidak hanya pada perkebunan namun juga sektor pertambangan logam seperti itu dan juga energi.